Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Prisma Amita Juwana, NIM 055. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyalurkan solusi dan ide, melalui komunikasi harus ada si pengirim atau berita, sender, maupun si penerima berita atau receiver. Jadi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lainnya dengan tujuan tercapai persepsi dan pengertian yang sama. Komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting, sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antar pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kemudian, yang akan saya bahas adalah unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikator atau communicator, yaitu yang pemberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang yang memberitakan. Yang kedua ada penyampaian berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, ataupun menyiarkan. Yang ketiga, berita-berita yang disampaikan atau message, dapat dalam bentuk perintah, laporan, ataupun saran. Yang keempat, komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak yang penjawab, ataupun pihak pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita. Yang kelima, yaitu unsur komunikasi tersebut atau komunikator, yaitu berupa penyampaian berita, berita-berita yang disampaikan, komunikan, dan tanggapan atau reaksi. Kemudian, yang selanjutnya akan saya bahas adalah penyaluran komunikasi dalam organisasi. Penyaluran komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 3, ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang pertama saya akan bahas adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah sesuai dengan rantai perintah. Komunikasi ke bawah yang sering disebut dengan downward communication, sedangkan komunikasi ke atas sering disebut dengan upward communication. Tipe-tipe komunikasi ini biasanya sering dilakukan untuk laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikannya keputusan. Kemudian selanjutnya ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok bekerja yang sama. Kemudian dapat pula dilakukan di antara departemen-departemen pada tingkat yang sama juga. Kemudian, fungsi dari komunikasi horizontal ini yang pertama ada memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan melalui kegiatan yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan departemen, lini, dan staf. Hubungan-hubungan yang ada antara personal lini dan staf dapat berbeda-beda yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah konsep kunci organisasi. Ada sekitar 7 konsep kunci organisasi. Yang pertama itu adalah proses. Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada henti-hentinya, maka dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua, ada pesan. Yang dimaksud dengan pesan di sini yaitu susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Yang ketiga yaitu ada jaringan.
Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiap darinya memiliki posisi kedudukan atau peranan tertentu dalam organisasi. Pertukaran pesan dari sesama orang-orang ini terjadi melewati satu set jalan kecil yang hal ini dinamakan jaringan komunikasi. Kemudian, yang keempat, ada keadaan saling tergantung. Keadaan yang saling tergantung saat satu bagian dengan bagian lainnya, hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Bila suatu bagian dan organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya, dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Begitu juga halnya dengan jaringan komunikasi dalam suatu organisasi saling melengkapi. Kemudian, yang kelima ada hubungan. Hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana, yaitu hubungan di antara dua orang, atau sering yang disebut dengan diadik, sampai hubungan kompleks. Selanjutnya, ada lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini yaitu semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Yang ketujuh, ada ketidakpastian. Ketidakpastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkannya. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah pedoman komunikasi yang baik. American Management Association atau AMA telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi yang disebut dengan The 10 Commandments of Good Communication atau 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Secara ringkas, dapat dilihat seperti di slide. Yang pertama yaitu, cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, jadilah pendengar yang baik. Sebab berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi juga untuk mengerti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.